Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyu Akbar. Nomor induk mahasiswa 2 10 10 40 30 183. Saya dari Lokal Manajemen Dakwah 21C2. Di sini saya ingin mempersembahkan video mind mapping tentang unsur-unsur dakwah untuk memenuhi final tes mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SSOS MSOS. Selamat menonton. Unsur-unsur dakwah ada 6. Yang pertama yaitu dai, yang kedua mad'u, yang ketiga metode dakwah, yang keempat media dakwah, yang kelima pesan dakwah, yang terakhir yaitu efek dakwah. Yang pertama ada dai. Apa itu dai? Dai adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan, tulisan maupun perbuatan, dilakukan baik secara individu, kelompok atau lewat organisasi dan lembaga. Dalam melaksanakan dakwah, seorang dai akan menjumpai berbagai persoalan baik mengenai pengertian, tujuan dakwah, cara menghadapi mad'u, macam-macam jenis kegiatan yang harus diwujudkan dalam aktivitas dakwah, nilai-nilai agama dan moral yang harus kita cerminkan dalam masyarakat, sikap kita dalam menghadapi perubahan sosial kaitannya dengan relasi dakwah. Peran seorang dai dalam ajaran Islam menjadi seorang muslim, maka secara langsung sudah menjadi seorang dai dalam arti yang luas, di mana secara umum tugas dai itu adalah mengajak orang lain kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mencegah manusia dari perbuatan yang tidak baik. Lanjut, yang kedua yaitu mad'u. Apa itu mad'u? Mad'u adalah objek dakwah, sasaran penerima dakwah baik secara individu ataupun kelompok, beragama Islam maupun non-Islam. Adapun ragam daripada mad'u, yang pertama yaitu ragam mad'u dari segi usia, ada anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Ragam mad'u yang kedua yaitu ragam mad'u dari segi pendidikan, penyesuaian penyampaian dakwah dengan tingkat pendidikan, karena tatkala ada materi yang menggunakan bahasa ilmiah yang susah dipahami dengan latar pendidikan rendah. Ragam mad'u yang ketiga yaitu ragam mad'u dari segi ekonomi. Dakwah yang dilakukan kepada masyarakat dari stratifikasi sosial ekonomi juga perlu menjadi bahan perhatian dai. Ragam mad'u yang keempat yaitu ragam mad'u dari segi psikologi. Dakwah menyesuaikan gender, seperti perempuan hendaknya menyentuh perasaannya, sedangkan laki-laki bersifat rasional, objektif, dan tidak emosional. Ragam mad'u yang kelima yaitu ragam mad'u dari segi demografis. Demografis di sini tekankan pada perbedaan pola pikir mad'u yang ada di perkotaan, pedesaan, juga daerah marginal. Lanjut, yang ketiga yaitu media dakwah. Pengertian thariqah dakwah dalam kurung metode dakwah yaitu suatu cara yang bisa ditempuh atau cara yang ditentukan secara jelas untuk mencapai dan menyelesaikan suatu tujuan, rencana sistem, dan tata pikir manusia. Metode dakwah dalam Al-Quran yang pertama yaitu hikmah, yakni berdakwah dengan memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah dengan menitik beratkan kemampuan mereka. Yang kedua yaitu mau'idah hasanah, berdakwah dengan memberikan nasihat dan ajaran-ajaran Islam dengan kasih sayang. Dan yang terakhir yaitu mujadalah, dengan cara bertukar pikiran dengan tenang tanpa ada rasa emosi di dalamnya. Lanjut, yang keempat, media dakwah. Pengertian media dakwah. Media dakwah adalah alat yang dipergunakan untuk menyampaikan materi dakwah kepada mad'u. Media dibagi menjadi 3 kategori. Media presentasional seperti suara, wajah, dan tubuh. Media ini biasa menggunakan ekspresi dan gestur. Media ini juga memerlukan kehadiran komunikator karena ia merupakan medium. Media representasional seperti buku, lukisan, foto, tulisan, arsitektur, dekorasi interior, berkebun, dan lainnya. Media ini bersifat representasional dan kreatif, eksis secara independen dari komunikator. Media mekanis seperti telepon, handphone, radio, televisi, dan telex. Media ini
bersifat transmitter. Yang kelima yaitu pesan dakwah. Pengertian pesan dakwah adalah segala sesuatu yang harus disampaikan oleh subjek kepada objek dakwah, yaitu usul-usulan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Sumber materi dakwah ada Al-Quran dan hadis. Yang kedua pendapat para ulama. Yang ketiga hasil penelitian ilmiah. Yang keempat kisah dan pengalaman. Yang kelima berita. Dan yang terakhir karya seni. Macam-macam pesan dakwah. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga syariah. Dan unsur dakwah yang terakhir yaitu efek dakwah. Pengertian efek dakwah: dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan materi dakwah tertentu, maka akan timbul responden efek pada madaunya. Efek dapat disebut dengan feedback dari proses dakwah. Ini sering dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka dakwah akan selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Apabila terdapat kesalahan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Wahyu Akbar pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.